WW-nya kepanjangannya apa ya Bang? Gimana asal usul? Nah, kita perhalus dari wow itu kita singkat WW. Saya sudah 5 kali tes baru lulus. Yang tukang tes kok pajak-pajak itu dicaliak kan itu. Luluskan lah nyolai itu. Mengantisipasi putra-putri kita agar tidak menjadi suatu korban daripada kejahatan. Jadi ketika masyarakat Kota Padang membutuhkan kami siap untuk hadir. Selagi itu disampaikan atau diberitahukan kepada kita tim Kelewang Polresta Padang. Oke. Classy people, selamat datang di podcast Buka Kata dari Kata Jadi Cerita. Nah pastinya bareng saya Natasha April, dan kali ini saya nggak sendirian nih Classy people. Langsung ditemenin sama Direktur Classy Media, Bang Andika Destika Hagen. Halo semuanya. Halo Bang Dika. Halo. Oke Bang, nah kali ini Bang, kalau di cerita-cerita gitu, ada kejahatan di sebuah kota, pastinya tuh ceritanya tuh superhero-nya pakai baju besi, pakai kekuatan sakti gitu. Nah di Kota Padang kita punya superhero juga tanpa baju besi, tanpa kekuatan. Nah langsung aja nih kita panggil ya Bang. Kita panggil Bang. Please welcome Bang David. Ya, halo. Bang David ini lebih kita kenal sebagai Katim David 2. WW ya. Iya David WW. Nah penonton kita pasti udah sering lihat wajah Bang David. Benar. Salah satu polisi yang populer. Kalau Iya. kita lihat di YouTube-nya kalau nggak salah 145.000 ya. Di IG itu 103.000. Kalah Kapolda Bang. Famous ya Bang. Siap. Dan Bang David ini sebagai Katim 2 tim Kelewang. Katim Kelewang 2 Kelewang Polresta Padang. Wow. Oke Bang, yang pertama muncul nih kalau kan Bang David dikenal David WW nih. Siap. Nah yang langsung kepikiran tuh WW-nya kepanjangannya apa ya Bang? Gimana asal usul nama Oke. David WW ini? Sebelumnya terima kasih atas undangan dari Classy FM Iya. di tempat telah mengundang kita. Jadi asal muasal dari nama David WW kita juga pernah membahas di podcast daripada rekan-rekan kita sebelumnya yang awal mulanya itu berawal dari wow. Wow itu istilah daripada suara anjing. Jadi berawal dari pendidikan dulu di SPN Padang Besi, pendidikan Polri-nya. Saya bisa menirukan sebanyak 8 macam suara anjing. Jadi dari situ ya rekan-rekan semuanya memberi gelar David Wow katanya. Berjalan waktu ya kita perhalus dari Wow itu kita singkat WW. Kalau nama aslinya siapa Bang? Nama asli yaitu David Riko Dermawan. David Lengkap aja Bang kalau pakai gelar kepolisian. David Riko Dermawan aja. Aib2 ya. David Riko Dermawan bertugas di kepolisian sudah kurang lebih 25 tahun. Dan berdinas mengabdi di reserse kriminal khususnya di tim tindak atau operasionalnya sudah kurang lebih 24 tahun lebih. 24 tahun. Di bagian buser tim tindaknya. Dan merupakan putra Lubuk Kilangan asli juga. Wow, putra buat di Semen Padang itu merupakan salah satu kebanggaan dari kami putra Minangkabau khususnya Lubuk Kilangan. Tapi tim buser tuh nggak pernah pakai baju dinas ya Bang? Iya. Kita kapan ya? Iya, selama bertugas mungkin baju dinas yang bisa kita kenakan kami di bagian buser mungkin pada saat acara-acara tertentu aja, Mbak Dika. Misalnya ada pengamanan khusus yang meminta personil untuk hadir dan juga pada saat kenaikan pangkat. Selebihnya kita menggunakan pakaian preman sesuai dengan tugas kita di lapangan nantinya. Iya benar. Iya. Langsung memburu dan menyergap gitu. Siap. Ya. Bang David itu kan salah satu polisi yang kita sebut tadi populer ya. Siap. Di banyak akun populer. Itu gimana cerita Bang David? Awal mula terpikir strategi untuk menyampaikan informasi ke masyarakat itu melalui media sosial. Iya. Itu gimana awalnya Bang? Oke, Mondika. Jadi awalnya dulu itu kita tidak ada pernah terpikir karena di media sosial juga sering ditampilkan kegiatan kami tim Kelewang Polresta Padang. Dulunya belum bernama tim Kelewang, masih tim busernya. Mungkin ada dari RCTI-nya, ada dari TV One dan media sosial lainnya, media-media lainnya yang menayangkan kegiatan-kegiatan kita Polresta Padang di bagian penangkapan atau di bagian buser. Kemudian di tahun 2020 dibentuk tim
Kelewang Polresta Padang oleh Bapak Kapolresta kita yang dulu itu Bapak Kombes Pol Imran Amir, dan dibekukanlah nama tim booster kita bernama Tim Kelewang Polresta Padang. Dan berjalan waktu ya alhamdulillah tim Kelewang dengan kegiatan-kegiatannya di lapangan semakin dikenal sama warga Kota Padang maupun warga kota lainnya. Dan alhamdulillah sekarang tim Kelewang mudah-mudahan tetap amanah ke depannya dalam melayani masyarakat. Jadi awal mula media sosial yaitu kita disarankan sama senior-senior terdahulu seperti Bang Jacqueline Choppers dan Bang Heri Gondrong juga merupakan senior andalan kita dan sering memberikan edukasi dan masukan. Dikasih saran, Fit, gimana lu bikinlah media sosial satu khusus untuk kamunya. Jadi kegiatan-kegiatan yang dilakukan ataupun apapun itu berupa edukasi kepada masyarakat bisa kita nantinya memberitahukan melalui media sosial. So kita bahas nih Bang, kalau misalnya tadi konten kan, berarti Bang David udah fokus banget nih ke sosial medianya. Nah itu tuh ada, berarti Bang David sendiri punya tim khusus gitu untuk bagian sosial media ya? Betul. Oh begitu. Jadi kita punya kameramennya, sekaligus itu editor khusus yang untuk kita gerakkan di lapang pada saat kita berkegiatan. Jadi di samping itu kami di tim Kelewang juga selalu didampingi oleh rekan dari media kita yang selalu setia mendampingi kami. Jadi pada saat ada kegiatan, ada panggilan polisi untuk hadir dan dibutuhkan oleh masyarakat dimanapun seputaran Kota Padang. Jadi media-media kita itu, tim media kita dan rekan-rekan lainnya langsung bergerak ke lapangan. Karena pemilihan konten yang abang pilih itu kan semacam dokumenter ya. Polisi kan banyak punya akun. Ada yang sketsa konsepnya. Kalau abang kan langsung dari lapangan itu kan pasti tantangannya tuh apa bang? Tantangannya itu pasti nggak gampang gitu. Saya pernah waktu itu di Pasaraya bang. Abang waktu itu nggak salah nangkap tukang pala tukang pala kan. Saya waktu itu ada diangkut. Abang ngeluarin senjata, duduk. Langsung ditangkap. Kemudian ada kameramen di situ. Itu punya tantangan sendiri nggak bang? Kalau dengan konsep dokumenter seperti itu? Iya, punya tantangan tersendiri pasti ada. Karena apapun kegiatan kita di lapangan, apalagi kami tim Kelewang Polresta Padang sebagai tim tindak, yang kita tindak lanjuti, yang kita hadapi itu semuanya rata-rata penjahat. Atau saudara-saudara kita yang menyalahi aturan dan melanggar hukum. Sudah jelas saja pasti ada tantangannya. Jadi waktu kejadian tersebut ya memang kita ada sedikit untuk mengambil tindakan tegas karena harus mengeluarkan tembakan ke atas karena mungkin kalau hanya dinilai tembakannya mungkin warga masyarakat menilai loh kok terlalu. Tapi kalau masyarakat paham karena kami tim booster kami paham siapa yang orang yang akan kita TO-kan. Nah dan saat itu tuh memang salah satu daripada preman tersebut sudah 6 kali keluar masuk daripada penjara dan dia di saat beraksi juga menggunakan senjata tajam. Jadi pada saat kita mengamankan yang pertama, yang TO utama ini berjarak sekitar 50 meter dari kita. Jadi kita lihat dia akan melarikan diri dengan sepeda motornya. Disitulah pada saat kita kejar, kita mengeluarkan tembakan peringatan ke atas untuk memberitahukan ke dia agar tidak melarikan diri. Nah, jadi memang terkesan mungkin terlalu arogan, tapi niat kita tidak pernah. Kita tidak boleh bersikap arogan dan kita berupaya untuk melakukan upaya paksa kepada saudara-saudara kita yang menyalahi aturan atau hukum tersebut. Kita berupaya untuk humanis dan romantis dulu. Kalau meminta untuk ketegasan, kita siap untuk memberikan sikap tegas dan terukur. Iya. Benar. Begitu. Artinya konten-konten yang dibuat tim Kelewang itu tidak ada skenario ya bang ya? Tidak ada skenario. Ini real ya? Jadi real dan natural. Dan kalau di media sosial kami, David WW, ya kita selalu memberikan semacam kayak alur. Mulai dari korban datang melapor, dan lengkap sekali. Kita melakukan penyelidikan, atau kita melakukan olah TKP, sampai nantinya di endingnya itu kita ceritanya jelas. Iya, betul. Jadi tidak ada kita bikin-bikin dan tidak ada kita skenario-kan seperti bikin suatu film, enggak. Memang strukturnya seperti itu ya, memang strukturnya. Jadi di konten kita David Dewe itu ya agar masyarakat paham. Oh, itu tujuannya ya bang? Tujuannya jadi lengkap ya? Lengkap. Skenario kasus. Ya, pas masyarakat melapor ke posko, itu tim kameraman kita udah ngambil langsung. Terus kita berbicara dengan korban, apa laporan kasus yang dilaporkannya. Terus kita ambil keterangan. Setelah itu kita langsung datangi TKP.
Kita datangi TKP langsung. Sampai penyidikan ya? Iya, di TKP pun kita ambil juga dokumentasi sampai akhirnya nanti kita melakukan penyelidikan. Begitu kita mengetahui dan untuk si pelaku bisa kita kantongi, kita langsung melaporkan kepada pimpinan kita Bapak Kasat Reskrim Polresta Padang melalui Kanit Buser kita, Kanit Opsional, dan kemudian Bapak Kasat Reskrim ataupun Kanit Opsional kita langsung memerintahkan untuk segera menindaklanjuti perkara yang sudah kita lakukan penyelidikan lebih awal dulu. Karena untuk menentukan kita bergerak untuk melakukan penangkapan itu kita harus melengkapi dulu saksi-saksi dan bukti-bukti tentunya. Pastinya. Jadi kita bekerja secara profesional dan tidak gegabah. Artinya yang tayang itu Bang, ya benar-benar sudah sudah kuat ya? Ya, yang benar-benar ya jelas pelakunya. Sudah ada alat buktinya. Betul, alat buktinya sudah cukup. Dan sudah dikatakan dari diduga menjadi sebagai pelaku. Oh iya. Nah, jadi awalnya itu kita duga dulu. Iya. Nah, jadi kalau sudah A1 dan sudah benar lengkap semuanya, baru kita tayangkan. Iya. Kita karena tidak mungkin kita menayangkan seorang nantinya yang masih ada juga setelah dilakukan tindakan mungkin ada perdamaian. Nah, mungkin ada perdamaian kedua belah pihak, tapi kan perbuatannya sudah jelas dulu. Betul. Nah, dan kita pun tidak tegang juga kalau ada pada keluarga-keluarga pelakunya nantinya yang mendatangi kita, mungkin ada semacam kayak minta bantuan, ada mungkin semacam kayak sosial yang diterima nanti sama anak atau keluarganya, kita bisa juga take down. Begitu. Iya, karena kita tidak tegang juga dan tidak harus. Kita juga manusia biasa. Benar. Dan kita juga harus paham dengan segala sesuatunya dengan hubungan kita selaku manusia sesama ini. Oke, jadi rupanya setelah kita berbicara langsung sama Bang David, rupanya sisi yang ditampilkan di sosial medianya nggak selalu tegas dan keras begitu kan Bang? Ya. Apakah pemilihan konten yang tayang itu semua kasus kejahatan ditayangkan Bang? Atau dipilih? Oh ini atau dipilih Bang? Enggak nih. Gitu. Kalau biasanya semua. Semua ya Bang? Semua. Jadi tujuan kita sebenarnya hanya memberitahu kepada masyarakat untuk kejadian saat ini. Oke. Misalnya pencabulan ataupun pencurian, curanmor dan kegiatan-kegiatan yang penipuan online misalnya. Jadi masyarakat pada saat melihat konten penayangan kita, jadi masyarakat tahu. Oh, lagi rawan sekarang masalah penipuan online. Oke. Karena kita harus memberitahukan kepada masyarakat, dan masyarakat mungkin kita hanya memberitahukan sekedar omongan, mungkin dia tidak yakin. Tapi dengan ada kejadian tersebut, ada penangkapan, terus kita tayangkan sama dengan rekan-rekan media kita juga. Jadi masyarakat bisa lebih memahami dan kedepannya dia lebih waspada, tidak lalai, jangan sampai menjadi korban berikutnya. Benar. Itu tujuan kita utama. Berarti juga ngikutin bahwa isu kejahatannya itu faktual dan aktual gitu ya Bang? Iya. Pengingat ya? Iya, menjadi pengingat untuk para penonton. Iya, jadi misalnya kayak kemarin yang lagi viral masalah pencabulan. Karena diawali dengan kenal di media sosial, dari game online ataupun TikTok. Nah, jadi kaum ibu, orang tua, dan nenek mama dengan melihat konten kita tersebut, jadi waspada deh. Kedepannya lebih waspada dan bisa mengingatkan putra-putri kita yang di rumah, apalagi yang masih di bawah umur. Apalagi kemarin yang sempat viral yaitu yang human trafficking, yang penjualan manusia yang nantinya dikirim ke luar negeri, dijadikan TKW yang nggak jelas ataupun nantinya ke hal yang lebih memburuk lagi. Nah, jadi semacam kayak edukasi ataupun nasihat pembelajaran kepada masyarakat kita semuanya. Kalau masalah tindakan atau postingan tersebut mungkin berlaku dan berguna untuk masyarakat Indonesia semuanya. Karena kejahatan itu tidak hanya di Padang. Iya, semuanya Bisa juga di Jakarta juga, Surabaya atau di Kalimantan sana. Jadi mungkin bisa menjadikan pedoman untuk keluarga kita atau sanak kita semuanya. Tapi Bang, Abang kan di konten itu wajahnya nampak keseluruhan. Itu berisiko nggak sih Bang? Iya, kalau berisiko Bang Tika, tugas kita memang sangat berisiko. Kita keluar rumah aja sudah ada risikonya. Yaitu bisa jadi di kuburan, bisa jadi di rumah sakit. Benar. Ya kan, karena kita menghadapi kejahatan yang kita tidak bisa memastikan. Apa proteksinya Bang? Ya, proteksinya di lapangan kami saling mendukung aja. Jadi misalnya rekanan yang satu untuk mengamankan, yang lain tuh bisa undercover memperhatikan lingkungan dekat-dekat dia, ataupun pada saat kita amankan melihat
memperhatikan daripada si pelaku tersebut, siapa tahu ada pisau ataupun ada senjata lainnya yang akan bisa melukai daripada rekan-rekan kita. Cuman di setiap akan melakukan pergerakan, pimpinan kami Bapak Kasat Reskrim Polresta Padang selaku pimpinan langsung di Satreskrim selalu mengingatkan kepada kita. Jadi sebelum bergerak kita selalu diberikan APP dan diutamakan untuk keselamatan. Itu pesan daripada beliau kepada kami semuanya. Jadi kalau memang rasa-rasanya tidak tercover ya kita mundur. Karena kita tim kelewang bukan robot juga, bukan Robocop dan bukan Superman. Artinya ketika abang beraksi itu sebenarnya apanya matang sebenarnya, persiapannya matang ya? Ya, insya Allah. Karena tiba-tiba tangkap langsung nggak kayak gitu. Jadi kita harus melakukan penyelidikan dulu dan kita harus profiling dulu. Ini si pelaku ini track recordnya gimana dan ya orangnya gimana. Kita harus melakukan profiling lebih awal dulu deh. Jadi tidak hanya kita gegabah, hanya sekedar langsung serbu gitu aja. Sementara mungkin dari protek kita belum ada untuk mengamankan diri kita nanti di lapangan. Jadi kita juga jadi tahu bahwa tim kelewang itu untuk melakukan aksinya memang sematang itu ya Bang, seperti Bang David sampaikan. Prinsip kami kita tidak gegabah. Tidak gegabah. Sesuai dengan arahan dari pimpinan, atau kita ada suatu wacana mungkin kalimat lebih baik kita membebaskan 1000 orang yang bersalah daripada kita menangkap 1 orang yang tidak bersalah atau belum tentu dia sebagai pelaku suatu tindak pidana. Makanya kita butuh melakukan penyelidikan, mengumpulkan saksi-saksi, barang bukti ataupun dokumentasi dan data-data yang bisa memperkuat untuk mengarah kepada si pelaku tersebut. Sesuai dengan semboyan atau lambang dari reserse kriminal kita yaitu Sidik Sakti Indra Waspada. Kewaspadaan tuh. Ya, waspada dan lakukan penyelidikan kita memang harus sakti, artinya memang harus akurat. 1 tambah 1 harus 2. Nah, untuk dunia kriminal kejahatan tidak bisa. 1 tambah 1 jadikan 4 tidak bisa. Jadi memang harus pasti-pasti. Jadi sebelum kita melakukan tindakan tersebut kita harus siapa tahu digelar dulu atau kita jelaskan dulu bukti-buktinya kita kumpulkan dan saksi-saksi juga dan begitu sudah lengkap semuanya dan dari gelar sudah merupakan dia sebagai pelaku dengan bukti-bukti ala-ala bukti yang kita temui ya kita baru melakukan pergerakan. Mungkin mau di-recall sedikit nih Bang, mau flashback sedikit. Kan Bang David udah hampir 25 tahun. Apa sudah ya? Udah 25 tahun di kepolisian. Nah, sebenarnya Bang David mau sebagai polisi ini apakah cita-cita Bang David dari kecil atau boleh diceritain nggak tuh Bang? Memang dari kecil saya sudah bercita-cita untuk menjadi seorang polisi dan dari remaja itu sudah suka dengan menonton film yang berhubungan dengan detektif. Apa contohnya Bang? Misalnya kayak James Bond. Dulunya masih dalam TV hitam putih dulu. Nggak ketemu sama Bang Jam gitu. Masih kenek-kenek Bang. Masih Bang. Jadi film-film yang kayak bersifat detektif ataupun semacam kepolisian saya sangat suka. Dan di remaja ya dengan untuk mendukung cita-cita tersebut saya aktif di ekstrakurikuler di sekolah seperti pramuka, PMR, PBB ataupun yang nantinya bersifat untuk melatih diri kita bisa lebih mandiri, melatih attitude kita di lapangan, gimana cara kita menghargai orang yang lebih tua dan menyayangi anak-anak yang di bawah kita. Jadi dengan kegiatan tersebut kita bisa menerapkan ke dalam keseharian kita. Dan dengan tentunya kita berolahraga untuk menjaga fisik kita. Jadi pada saat tes nantinya kita tinggal menjalankan. Dan itu pun susah. Saya sudah 5 kali tes baru lulus. 5 kali ya? Ya, tapi berkat daripada doa orang tua dan kita yakin karena doa orang tua yang tulus untuk anaknya pasti akan menembus langit. Pertama gagal di mana Bang? Gagal pertama tuh tetap di Pantohir. Pantohir. Udah Pantohir ya? Ya, terakhir terus. Terakhir dan tes terakhir mungkin yang tukang tes kok pajak-pajaknya dicaliak kan itu. Luluskan lah nyolai itu. Memang gigih ini. Gigih ya? Iya.
Jadi kepada adik-adik semuanya jangan pernah kita berasumsi pesimis, jangan. Jadi upayakan untuk selalu berupaya dan berusaha semaksimal mungkin. Tentunya dengan usaha kita sendiri, belajar, berolahraga, dan doa. Terutama doa orang tua. Ya, akhirnya di tahun 2000 berapa, Bang? Pas tahun 2000. Di tahun 2000 ya alhamdulillah ya berkat daripada upaya dan doa, dan tentunya dengan dorongan dan usaha doa daripada orang tua, kita lulus di tahun 2000 sampai sekarang. Jadi di tahun 2001 begitu pengangkatan polisi, lulus, bertempat dinas pertama itu di Dit Samapta di Sabara, Polda Sumbar. Selama 6 bulan baru langsung pindah ke reserse kriminal sampai sekarang. Jadi sudah 24 tahun bergerak di bidang reserse kriminal. Oke, sekarang ketua tim Kelewang. Ya, dari anggota dulunya sekarang sudah menjadi Katim. Ya. Bang, Abang tuh kan kalau kita lihat kata Tasya tadi kan superhero-nya Kota Padang ya. Kalau dalam film Batman kan Kota Gotham ya. Iya. Kejahatan banyak. Kota Padang. Kalau di Padang ini apa kejahatan yang paling banyak, Bang? Iya, mungkin seperti Bang Dika dibilang superhero mungkin enggak. Mungkin sering tampil di di dunia. Karena kita bergerak juga satu tim ya. Kita satu tim itu ada sekitar 4 orang di dalam tim kita. Jadi setiap dalam pergerakan kita selalu saling mendukung di antara tim kami dan dibantu dengan rekan-rekan lainnya dan juga media. Jadi untuk kegiatan yang sering sekarang di lapangan yang lagi viral-viralnya, kalau pencurian memang selalu ada, tapi kelas pencuriannya mungkin ada yang biasa kayak pencurian handphone. Gitu. Cuman yang viral sekarang itu perlu jadi catatan, Bang. Yang catatan sekarang yang lagi banyak kemarin kita hadapi dan kita lakukan penindakan itu masalah pencabulan. Pencabulan ataupun kekerasan seksual yang diterima oleh anak-anak di bawah umur. Itu kemarin di anak-anak di bawah umur itu artinya 17 tahun ke bawah atau gimana? Yang masih sekolah. Masih sekolah ya? Masih sekolah itu diawali dengan perkenalan dari media sosial. Nah itu makanya kemarin kita di saat kita penataran atau di podcast kemarin kita memberitahukan kepada orang tua dan adik-adik kita yang putri semuanya agar tetap waspada dan berhati-hati dalam berinteraksi dengan media sosial seperti Instagram, game online, TikTok dan lain-lainnya. Kemarin beberapa kasus daripada pencabulan yang dilakukan oleh si pelaku yang korbannya Nadiem Mawar itu diawali perkenalan dari media sosial, dari game online, yaitu sampai berlanjut ke ganti nomor WA dan di WA chatting-chattingan. Chatting-chattingan akhirnya larut si korban yang anak gadis masih di bawah umur sampai melakukan hal-hal yang tidak senonoh, video call seks. Jadi dalam video call nantinya si pelaku langsung melakukan rekam layar ataupun rekam video. Nah, itu jadi apa ya? Alat itu jadi alat dia untuk mengancam daripada si korban tadi. Takutnya akan nanti disebarkan, dikasih tahu sama teman-temannya. Akhirnya si pelaku seenaknya menggauli anak kita tadi semaunya. Jadi kejahatan yang melibatkan anak, apakah sebagai pelaku atau sebagai korban ini lagi tinggi? Termasuk kalau nggak salah tawuran juga tinggi loh, Bang. Di Polresta Padang dengan kegiatan-kegiatan kita antisipasi tawuran tiap malam mungkin sudah mulai berkurang dan tertekan. Karena kita untuk masalah tawuran kita akan segera untuk menindak tegas daripada pelaku-pelaku tersebut. Iya, berarti untuk kejahatan yang sangat lagi hype nih di Kota Padang tuh lebih ke korbannya tuh anak-anak ya, Bang? Anak-anak. Baik termasuk pun tawuran gitu. Memang benar banget nih kata Bang David, Bang Dika, karena peran orang tua itu yang pertama ya Bang, sebagai lingkungan awal. Pastinya untuk ngasih rasa nyaman, rasa aman. Betul. Dan emang sulit juga sebagai orang tua, pasti sulit kan Bang? Kayak gimana perannya agar bisa jadi sahabat gitu, biar anak nih mau terbuka gitu kan Bang? Ya kita kembali ke kita tadi sebagai orang tua. Tapi kalau kita mengutamakan dan selalu tetap berkomunikasi dengan baik dengan anak, insya Allah anak merasa dekat kepada kita dan seperti anak putri kita, pasti, dan itu udah hukum alam, cinta pertamanya pasti seorang ayah. Benar. Jadi jangan sampai dia mendapatkan kasih sayang dan cinta tadi dari orang lain. Nah karena kita tidak pernah tegur sapa dengan baik, ataupun kita tidak pernah
berkomunikasi dengan baik dengan anak putri kita. Itu jadi persoalan. Ya, itu jadi persoalan. Akhirnya dia mendapatkan kasih sayang, perhatian dari orang lain. Mr. X tadi yang dikenalinya. Benar. Dan akhirnya terjadilah suatu kekerasan kepada anak kita tadi. Seperti kekerasan seks ataupun pencabulan. Bahkan anak kita mampu meninggalkan kita sebagai orang tua untuk pergi dengan Mr. X tadi yang baru saja dikenalnya. Ya. Oke, berarti saran dari, bisa dibilang jadi saran nih dari Bang David untuk calon-calon ayah dan calon ibu di luar sana benar-benar harus mempersiapkan secara panjang gitu ya Bang, apalagi ingin memiliki buah hati begitu. Oke, terakhir ya. Apa tuh? Kami ada games nih dikit buat Bang David. Kami dikit aja sih 2 pertanyaan aja. Kami ngasih 2 pilihan, tapi Bang David harus jawab dengan cepat nih, nggak boleh mikir. Oke, siap Bang David? Siap. Yang pertama ya Bang. Kasus atau keluarga? Cepat Bang. Keluarga. Apa tuh alasannya Bang? Mau tahu? Karena untuk suatu kasus yang terjadi itu merupakan tidak terlepas dari pantauan daripada keluarga sendiri. Karena keluarga merupakan yang utama untuk mengantisipasi hal-hal atau kasus-kasus yang terjadi. Berarti Bang David sendiri ngelihat sebuah kasus dan juga keluarga. Dari Bang David sendiri nih, Abang milih untuk memilih si kasusnya, kan banyak tuh polisi yang benar-benar ibaratnya sangat dedikasi tuh ke kasus aja, jadi keluarganya nomor 2 lah, terabaikan malah. Nah, Bang David melihat fenomena itu gimana tuh? Apakah Bang David seorang polisi yang benar punya life balance gitu? Keluarga oke, kasus tetap jalan gitu. Ngerjain kasus tetap jalan, gimana? Kalau masalah yang tadi antara keluarga dan kasus, harus balance. Tapi kebanyakan sekarang ini banyak berat ke kasus. Karena mungkin kita sebagai polisi di Satuan Reserse Kriminal, dan kita selalu memberikan pelayanan dalam kesehari-hariannya kepada masyarakat kita. Akhirnya waktu untuk keluarga juga terabaikan. Misalnya dari pagi bertugas sampai pagi. Dari Senin sampai Sabtu. Palingan untuk waktu untuk keluarga cuman hanya hari Minggu. Dan itu pun kalau si penjahat tadi memberikan peluang kepada kita untuk hari Minggu. Kalau tidak diberi peluang. Kalau hari Minggu, hari libur juga ada kejahatan, turun ya. Kita nggak jadi beristirahat ya. Jadi memang alhamdulillah dengan keluarga yang sangat luar biasa seperti anak istri sekarang sangat paham dengan tugas kita sebagai Satuan Reserse Kriminal ataupun di bagian Buser, dan ya mereka sangat memahami. Kadang sudah janji misalnya jam sekian di hari Minggu kita jalan-jalan ke sini atau ke tempat. 1/4 jam sebelum jamnya terjadi suatu kejahatan, akhirnya batal. Bahkan dalam perjalanan pun sudah dalam kegiatan untuk waktu keluarga, holiday bersama keluarga, ada panggilan tugas kita tinggalkan. Karena memang alhamdulillah dan mudah-mudahan selalu amanah bagi masyarakat ya. Kita dari Satreskrim Polresta Padang di tim Klewang juga kita selalu mengutamakan kepentingan daripada masyarakat kita, dan sesuai dengan moto yaitu polisi hadir untuk masyarakat, dan kita akan berupaya memberikan pelayanan kepada masyarakat dan ya sering mengabaikan keluarga. Iya, nggak lepas dari support keluarga juga yang mengerti ya Bang. Betul ya, karena gimana pun ya support daripada keluarga, anak istri itu yang nomor 1 bagi kita. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua dan terakhir. Polisi atau content creator? Ayo Bang, apa? Tetap polisinya. Boleh nggak tahu alasannya tuh Bang? Karena kalau dilihat sekarang udah terkenal ya. Iya, Abang udah followersnya banyak. Pasti bisa dibilang endorse kali ya, atau AdSense juga tinggi. Banyak tuh orang yang ninggalin pekerjaannya tuh untuk fokus ke content creator ya. Walaupun konten Abang emang tugas sebagai polisinya, tapi Abang gimana nanggepinnya? Abang tetap, kita tidak akan mengkhianati kepolisian. Jadi segala sesuatu kegiatan kita sebagai konten kreator pun ya itu kita di konten-konten kita itu memberitahukan dan kegiatan-kegiatan kepolisian untuk masyarakat semuanya. Jadi kegiatan-kegiatan kita tersebut tidak terlepas dari suatu pekerjaan kita sebagai Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan tetap akan setia kepada polisi Polri-nya. Makanya setiap kegiatan yaitu
kegiatan-kegiatan yang kita lakukan untuk memberitahu kepada masyarakat bahwa polisi hadir untuk masyarakat. Jadi makanya di konten-konten tersebut mungkin terbatas, mungkin yang bersifat pribadi mungkin agak jarang, karena kita sebagai polisi Republik Indonesia ya mungkin konten kita hanya kegiatan-kegiatan yang bersifat positif dan edukasi kepada masyarakat di dunia kepolisian kita. Jadi tetap kita sebagai polisi kita tidak pernah lupa. Kita tidak pernah menilai diri kita artis ataupun seorang konten kreator. Sudah ada yang minta tanda tangan, Bang? Iya. Sering minta difoto. Siap. Ya, dan alhamdulillah mungkin ya berkat kerja sama tim dan sampai sekarang ya tim Kelewang Polresta Padang dicintai sama masyarakat dan banyak dikenali juga oleh masyarakat dan mudah-mudahan ke depannya selalu amanah dan membangkitkan kembali rasa kepercayaan masyarakat kepada kita. Nah, kepolisian bahwa tidak takut dan tidak rugi untuk melaporkan suatu kasus kepada pihak kepolisian. Jadi Bang David sendiri ngelihat sosial media as content creator itu hanya sebagai media untuk penyalurnya gitu. Penyalurnya. Jadi kita media itu tidak utama bagi kita, ya yang kita utamakan tetap pelayanan kita sebagai polisi kepada masyarakat. Jadi media itu kita memberitahukan kegiatan kita dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat dan juga merupakan nantinya suatu pembelajaran bagi masyarakat kita dengan kasus-kasus yang beredar saat sekarang ini. Menarik banget. Siap. So, classy people, senang banget nih rasanya Bang bisa berbincang dan bertemu langsung sama Bapak Aibtu David Riko Dermawan. Wah, sebuah kehormatan bagi saya. Sama. Thank you Bang David udah berkunjung Bang, nih telah datang di podcast kami. Sama-sama telah mengundang kami dan mudah-mudahan apa yang tadi kita bahas bisa menjadi masukan untuk ibunda semuanya dan orang tua kita yang mungkin menonton atau mendengar saat ini dan mudah-mudahan untuk kedepannya kasus-kasus yang kita bahas tadi dan tentang trik-trik gimana kita untuk mengantisipasi putra-putri kita agar tidak menjadi suatu korban daripada kejahatan. Terutama dalam dunia maya tadi, handphone tolong dikontrol sekali. Karena suatu kejahatan sekarang tidak terlepas asal muasalnya dari handphone. Dari media sosial. Benar. Nah, kalau mau berkomunikasi silakan, yang mau warga Kota Padang mau sharing sama kami silakan datang ke posko kami di Terandam. Pos Pemuda Terandam di depan Tara Kopi Terandam. Dan juga ada nomor gratis, tidak bayar. Yang mau berkomunikasi dan konsultasi tentang kasus apapun tidak bayar. Dan juga kita ingatkan juga seperti tadi pesan daripada pimpinan kepada masyarakat semuanya yang lagi menghadapi suatu permasalahan, kasus apapun silakan laporkan kepada kami pihak kepolisian. Jangan takut, kita tidak pernah memungut biaya apapun. Jadi untuk melapor kepada pihak kepolisian gratis dan tidak bayar. Jadi jangan pernah berasumsi lagi apakah nanti kita lapor ke polisi diminta uang, diminta biaya, tidak. Karena itu sudah merupakan tugas kami terutama tim Kelewang Polresta Padang untuk memberikan pelayanan dan memberikan suatu perbuatan yang dibutuhkan oleh warga masyarakat Kota Padang dan polisi hadir untuk masyarakat. Jadi ketika masyarakat Kota Padang membutuhkan kami siap untuk hadir. Selagi itu disampaikan atau diberitahukan kepada kita tim Kelewang Polresta Padang. Terima kasih Bang David. Thank you Bang David. So kita ke kamera dulu Bang, kamera masing-masing. So see you classy people. Dadah. Oke, bye.